Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati Pak Edi sebagai dosen mata kuliah Supply Chain Management. Eh, di kesempatan ini saya mau membahas topik yang cukup menarik dan relevan dengan perkembangan industri sekarang, khususnya di dunia penerbangan dan maintenance, yaitu tentang transformasi inventaris MRO di era agentic AI. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Supply Chain Management dan sesuai dengan yang diminta. Presentasi ini saya buat dari sumber uh, yang sudah saya masukkan di notebook LM, salah satu agentic AI buatan Google. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa di dunia MRO atau Maintenance Repair dan Overhaul, pengelolaan inventaris itu sangat krusial. Ketersediaan spare part harus tepat, baik jenisnya, jumlahnya, maupun waktunya. Bayangin, kalau sampai miss, maka dampaknya bisa ke operasional, bahkan ke keselamatan penerbangan. Nah, masalahnya, selama ini sistem yang kita pakai masih cenderung pasif. Kebanyakan kita masih mengandalkan data historis dan metode prediksi yang konvensional. Maka melalui presentasi ini, saya coba menjelaskan bagaimana kita bisa beralih ke pendekatan yang lebih cerdas, yaitu menggunakan agentic AI. Ya. Jujur saya tertarik dengan agentic AI karena buat saya ini sesuatu yang sangat bisa memberikan solusi di tengah carut marutnya supply chain management. Ya. Sistem ini bukan cuma bisa memprediksi, tapi juga bisa mengambil keputusan secara mandiri dan adaptif. Harapannya, dengan pendekatan ini, kita bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi downtime, dan tentunya membuat operasional menjadi lebih handal secara keseluruhan. Di slide ini, kita bisa melihat dilema utama dalam pengelolaan inventaris di industri MRO, khususnya ketika kita masih menggunakan sistem yang bersifat pasif. Pertama, dari sisi operasional, ada resiko yang paling krusial, yaitu aircraft on ground atau AOG. Kondisi ini terjadi ketika komponen yang dibutuhkan tidak tersedia. Sehingga efeknya adalah pesawat tidak bisa beroperasi. Ya. Dampaknya cukup serius, karena dengan kerugian yang ditimbulkan bisa berkisar antara 10.000 sampai 150.000 dolar per jam. Bayangkan. Selain kerugian finansial, AOG juga berdampak langsung pada keterlambatan jadwal penerbangan, gangguan rotasi armada, dan tentunya bisa menurunkan kepercayaan pelanggan terhadap maskapai maupun penyedia MRO. Kemudian yang kedua, ketika terjadi kekosongan stok, solusi yang paling sering diambil adalah pengadaan darurat. Secara operasional ini memang cepat, tapi dari sisi biaya sangatlah tidak efisien. Biaya pengadaan darurat bisa mencapai hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan pengadaan yang sudah direncanakan dengan baik. Artinya, kita seperti membayar mahal untuk menutupi kelemahan sistem perencanaan kita sendiri. Kemudian yang ketiga, di sisi lain, kita juga menghadapi masalah overstock. Ya, kadang-kadang kita menimbun barang yang mungkin tidak terpakai. Ya. Tidak sedikit inventory yang pada akhirnya tidak terpakai atau menjadi dead stock. Bahkan sekitar 23% anggaran bisa terserap di inventory yang tidak bergerak ini. Dan ini menunjukkan bahwa ada dana yang sebenarnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain yang lebih produktif, tapi justru tertahan di gudang tanpa memberikan nilai tambah. Kalau kita lihat secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan yang cukup jelas.
Di satu sisi, kita mengalami kekurangan yang bisa berdampak kritis. Tapi di sisi lain, kita juga mengalami kelebihan yang justru tidak efisien. Nah, akar permasalahannya ada pada pendekatan yang masih konvensional, yaitu sistem peramalan yang selalu atau terlalu bergantung pada data historis dan metode statistik yang sederhana. Padahal, pola kebutuhan di MRO itu cenderung tidak teratur, sulit diprediksi, atau sering disebut lumpy demand. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa melihat bahwa sistem yang ada saat ini sudah tidak cukup lagi untuk menjawab kompleksitas kebutuhan di industri MRO. Dan ini menjadi alasan kuat mengapa transformasi menuju sistem yang lebih cerdas dan adaptif itu sangat dibutuhkan. Mari kita bergeser ke slide ketiga, di mana ada pergeseran paradigma. Setelah kita melihat berbagai masalah yang ada di sistem MRO yang masih konvensional, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu pergeseran paradigma. Di sini kita mulai beralih dari yang sebelumnya hanya predictive system, menuju yang disebut sebagai sistem outcomes berbasis agentic AI. Ya, agentic AI. Di sini saya garis bawah ini, agentic AI. Ya. Kalau kita lihat di sisi kiri, ya sebelah kiri, ini adalah pendekatan AI yang selama ini umum digunakan, yaitu predictive AI. Sistem ini sebetulnya atau sebenarnya sudah cukup membantu, tapi fungsinya masih terbatas, hanya sebatas memberikan prediksi atau forecasting. Jadi dia hanya menjawab pertanyaan, apa yang menjadi kemungkinan atau apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Ya. Nah, masalahnya setelah prediksi itu keluar, pekerjaan belum selesai. Masih perlu campur tangan manusia dari mulai menganalisis hasilnya, mengambil keputusan, sampai mengeksekusi di sistem seperti ERP. Ya. Jadi prosesnya masih sangat panjang dan tidak sepenuhnya efisien. Nah, di sisi kanan, kita mulai masuk ke konsep yang lebih maju, yaitu agentic AI. Dan ini bisa dibilang evolusi dari AI yang sebelumnya. Perbedaannya cukup signifikan. Agentic AI tidak cuma berhenti di prediksi, tapi sudah bisa memahami tujuan bisnis secara langsung. Misalnya, sistem ini tahu bahwa target kita adalah menjadi service level di angka 99%. Dari situ, AI tersebut bisa menyusun langkah-langkah secara mandiri ya. Mulai dari analisis kebutuhan, perencanaan, sampai pengambilan keputusan. Bayangin, ya, sampai pengambilan keputusan. Bahkan untuk tugas-tugas rutin, sistem ini bisa langsung mengeksekusi tanpa harus menunggu approval manual. Jadi pendekatannya berubah total. Ya. Kita tidak lagi cuma bertanya apa yang akan terjadi, tapi levelnya sudah kita naikkan. Apa yang harus kita lakukan? Dan yang menarik, itu bisa langsung dikerjakan oleh sistem. Ya. Canggih. Ya. Bisa dilakukan langsung oleh sistem. Ya. Dan inilah yang menjadi dasar dari transformasi menuju rantai pasok yang lebih otonom, lebih cepat, dan tentunya lebih adaptif terhadap perubahan. Di slide 4 ini, kita akan melihat evolusi supply chain management. Ya. Maka di slide ini, kita bisa lihat perbandingan yang lebih nyata antara metode supply chain management yang tradisional dengan pendekatan baru berbasis agentic AI, khususnya di konteks MRO. Ya. Baik, kita mulai dari fokus utamanya dulu. Di pendekatan tradisional, sistem masih fokus ke analisis data historis dan visualisasi. Jadi perannya lebih ke membantu kita
untuk memahami apa yang sudah terjadi di masa lalu. Insight-nya ada, tapi sifatnya masih pasif. Sementara di agentic AI, fokusnya sudah bergeser ke arah tindakan yang lebih proaktif dan respon secara real time. Jadi sistem bukan cuma ngasih tahu, ya, bukan hanya ngasih tahu doang nih, ya, tapi juga langsung bertindak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke strategi searching. Kalau di metode tradisional, pemilihan vendor biasanya masih sangat bergantung pada harga termurah. Ya, lumrah ya kalau kita pilih harga yang murah. Tapi prosesnya pun banyak dilakukan secara manual. Dan ini seringkali membuat keputusan menjadi kurang optimal karena tidak mempertimbangkan faktor lain. Nah, dengan agentic AI, evaluasi vendor bisa dilakukan secara multi kriteria. Jadi bukan cuma harga, tapi juga mempertimbangkan lead time, performa vendor, kemudian tingkat keandalan, bahkan resiko supply. Dan hasilnya, keputusan yang jauh diambil ya akan menjadi jauh lebih komprehensif dan akan lebih cerdas. Ya. Mari kita masuk ke proses negosiasi. Ya. Kalau kita bandingkan di sistem tradisional, komunikasi dengan vendor masih dilakukan manual lewat email atau telepon. Selain makan waktu, proses ini juga rawan delay dan tidak selalu konsisten. Ya. Sedangkan di agentic AI, proses negosiasi bisa dilakukan secara otomatis menggunakan language model. Artinya, sistem bisa berkomunikasi langsung dengan vendor secara cepat, konsisten, dan bisa dilakukan dengan skala besar tanpa menambah beban kerja manusia. Dan terakhir, mari kita lihat dari sisi peran manusia. Di sistem tradisional, manusia masih banyak terlibat di pekerjaan administratif rutin, seperti input data, follow up, dan monitoring secara manual. Tapi di pendekatan agentic AI, peran manusia mulai bergeser. Ya. Mulai bergeser. Kita tidak lagi fokus di hal-hal operasional rutin, tapi lebih ke pengawasan strategis. Ya. Misalnya, menangani kondisi-kondisi khusus atau exception yang memang butuh judgement manusia. Ya. Jadi kalau kita rangkum ya, akan terjadi perubahan besar di sini. Ya. Dari sistem yang sebelumnya reaktif dan manual, maka sekarang kita akan bergerak ke sistem yang lebih proaktif, lebih cerdas, dan semakin otonom. Di slide kelima ini, kita mulai masuk ke konsep yang cukup penting, yaitu stratifikasi inventaris dinamis yang menggunakan pendekatan ABC atau XYZ, tapi sudah ditingkatkan dengan bantuan AI. Mari kita coba bayangkan dulu, kita punya satu kolam besar, yaitu seluruh inventaris MRO. Semua spare part yang kita kelola, dari yang paling kecil sampai yang paling kritis. Nah, masalahnya selama ini seringkali semua inventory diperlakukan dengan cara yang sama. Padahal kenyataannya tiap part itu punya tingkat kepentingan dan karakteristik yang berbeda. Maka disinilah peran AI. Ya. Lewat yang disebut dengan AI Trace Logic, ibaratnya seperti dokter di IGD yang harus cepat menentukan mana pasien yang harus ditangani duluan, AI akan melakukan hal yang sama. Menentukan part mana yang harus diprioritaskan tinggi dan mana yang bisa dikelola dengan lebih efisien. Ya. Untuk suku cadang kritis, ya, bagian sebelah kiri, kita lihat untuk kategori suku cadang kritis. Ya. Untuk part jenis ini target utamanya jelas, menjaga service level setinggi mungkin. Kalau bisa sampai 99% supaya tidak terjadi AOG atau aircraft on ground. Karena pastinya kalau part ini tidak tersedia, dampaknya langsung terasa. Pesawat tidak beroperasi dan efeknya besar ke operasional. Ya. Makanya pendekatan yang digunakan sudah berbasis prediksi kondisi.
misalnya dari data sensor atau histori performa komponen. Jadi kita tidak lagi menunggu barang itu rusak, tapi kita sudah bisa mengantisipasi lebih awal. Nah, konsekuensinya, safety stock untuk part kritis ini memang dijaga lebih tinggi. Karena dalam kasus ini, resiko kehabisan stok jauh lebih mahal dibandingkan biaya penyimpanan. Kemudian sebelah kanan, untuk suku cadang umum. Ini berbanding terbalik dengan sisi sebelah kiri. Ya. Di sisi kanan, kita punya suku cadang umum. Dan untuk kategori ini, pendekatannya berbeda. Fokusnya bukan lagi ke availability maksimum, tapi lebih ke efisiensi bagaimana kita bisa menekan biaya tanpa mengganggu operasional. Karena part ini biasanya tidak kritis dan relatif mudah didapat di pasar. Maka strategisnya adalah menjaga inventory serendah mungkin ya, dan menggunakan konsep just in time untuk pemesanan. Jadi untuk part yang masuk ke suku cadang umum ini, kita hanya pesan saat dibutuhkan. Ya. Dan dengan cara ini, kita bisa menghindari overstock atau cash flow perusahaan yang juga jadi lebih sehat kalau tidak banyak dana yang tertahan di gudang. Jadi kalau kita simpulkan ya, dengan bantuan AI, kita tidak lagi mengelola inventory dengan pendekatan yang sama untuk semua. Tapi kita melakukan stratifikasi secara dinamis, setiap suku cadang akan diperlakukan dengan tingkat kritikalitas dan pola kebutuhannya. Dan disinilah nilai tambahnya. Sistem menjadi jauh lebih adaptif, lebih efisien, dan tentunya lebih reliable untuk mendukung operasional MRO. Baik, kita lanjut ke slide 6 terkait dengan otonomi sourcing dan negosiasi. Di slide ini kita mulai masuk ke bagaimana proses sourcing dan negosiasi MRO sudah berevolusi jadi jauh lebih otonom dengan bantuan AI. Kalau dulu proses pengadaan suku cadang itu cukup panjang dan manual, mulai dari cari vendor satu persatu, bandingin harga, sampai negosiasi lewat email atau telepon ya. Sekarang semua itu bisa dilakukan dalam satu alur sistem yang terintegrasi. Prosesnya mulai dari integrasi API atau Application Programming Interface ya. Ditambah juga dengan teknik scraping, artinya sistem ini bisa langsung terhubung dengan berbagai database vendor secara otomatis untuk mengambil informasi seperti ketersediaan stok atau harga secara real time. Jadi kita nggak perlu lagi cek manual satu-satu, ya, karena semua data sudah dikumpulkan secara cepat dan bersamaan. Setelah data terkumpul, sistem kemudian masuk ke tahap evaluasi multi kriteria. Nah, di sini yang menarik, AI nggak cuma lihat harga sebagai faktor utama, tapi juga mempertimbangkan konteks operasional. Misalnya, sistem akan membandingkan harga komponen yang dengan potensi kerugian kalau sampai terjadi AOG atau aircraft on ground. Ya. Jadi keputusan yang diambil bukan sekedar yang paling murah, tapi yang paling masuk ke akal secara bisnis atau risiko. Dan selanjutnya, di kotak yang ketiga, kita masuk ke tahap autonomous negotiation. Di tahap ini, AI yang didukung oleh LLM atau Large Language Model sudah bisa berkomunikasi langsung dengan vendor. Dia bisa nego harga, bahas waktu pengiriman, bahkan penyesuaian syarat pembelian. Tentunya tetap dalam batasan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi di sini AI bukan cuma alat bantu analisis, tapi sudah berperan sebagai agent yang aktif berintegrasi. Tahap terakhir adalah eksekusi. Setelah semua opsi dibandingkan dan dinegosiasi, sistem akan langsung memilih keputusan yang terbaik untuk dijalankan. Contohnya, kalau part yang dibutuhkan sangat kritis, sistem bisa saja memilih pengiriman yang paling cepat walaupun mahal. Karena resiko pesawat AOG itu jauh lebih besar dampaknya. Jadi secara keseluruhan, yang kita lihat di sini adalah perubahan yang sangat besar dari proses yang sebelumnya manual menjadi sistem yang proaktif, cerdas, dan bisa berjalan secara end-to-end dengan minim intervensi dari manusia.
Slide ketujuh, di slide ini kita mulai masuk ke konsep mitigasi resiko yang jauh lebih maju, yaitu bersifat proaktif. Artinya, sistem tidak lagi menunggu masalah terjadi baru bereaksi, tapi justru sudah bisa mengantisipasi potensi gangguan sejak awal sebelum benar-benar berdampak ke operasional. Ya. Di sini ada satu komponen utama yang disebut mitigation engine, atau bisa kita analogikan sebagai AI radar. Kita bayangkan ini mirip dengan radar pesawat yang terus memantau kondisi sekitar untuk mendeteksi potensi bahaya. Nah, dalam konteks supply chain, AI radar ini bekerja dengan mengolah berbagai sumber data untuk membaca situasi dan memprediksi risiko yang mungkin terjadi. Dari sisi input, ada beberapa jenis data yang dianalisis. Yang pertama adalah analisis sentimen berita. Jadi sistem ini membaca berita atau informasi publik, lalu menilainya apakah ada indikasi risiko dari vendor. Misalnya kalau ada berita negatif tentang kondisi finansial atau operasional pemasok, sistem bisa langsung mendeteksi potensi gangguan suplai tersebut. Yang kedua, sistem juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti cuaca dan kondisi geografis. Jadi AI bisa melihat apakah ada potensi gangguan di distribusi, misalnya karena cuaca ekstrim atau jalur logistik yang bermasalah. Ini penting loh, karena keterlambatan nggak selalu datang dari dalam, tapi juga bisa datang dari faktor luar. Selain itu, ada juga aspek compliance. Sistem akan memastikan semua proses tetap sesuai dengan standar regulator atau standar regulasi seperti FAA dan EASA. Karena di dunia penerbangan, aspek keselamatan itu tidak bisa ditawar. Nah, semua data itu kemudian diproses oleh mitigation engine tadi yang bekerja secara otomatis untuk menentukan langkah terbaik. Outputnya langsung actionable. Misalkan, sistem ini bisa menyarankan penambahan buffer stok kalau terdeteksi ada potensi gangguan supaya ketersediaan tetap aman. Atau sistem ini bisa langsung mengalihkan pesanan ke vendor alternatif kalau vendor utama dinilai berisiko. Jadi kita nggak nunggu masalah terjadi dulu. Ya. Selain itu, sistem juga bisa melakukan analisis skenario, membandingkan beberapa opsi keputusan. Misalnya, pilih pengiriman cepat tapi mahal, atau lebih murah tapi ada risiko delay. Ya. Jadi kita dibantu nih untuk mengambil keputusan yang paling optimal. Dan yang terakhir, sistem juga memberikan notifikasi atau early warning ke tim operasional supaya bisa langsung aware dan ambil tindakan kalau diperlukan. Ya. Jadi kalau kita rangkum di slide ini, kita lihat bagaimana AI berperan sebagai sistem peringatan dini yang bukan cuma mendeteksi risiko, tapi juga langsung memberi solusi. Dan hasilnya, manajemen risiko akan jauh lebih cepat, lebih akurat, lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lapangan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dampak ekonomi dan ROI. ROI itu adalah return on investment. Di slide ini kita akan mulai melihat dampak nyatanya, khususnya dari sisi ekonomi, yaitu bagaimana implementasi sistem ini bisa meningkatkan return on investment atau ROI. Jadi poin pentingnya, transformasi berbasis AI di MRO bukan cuma bikin operasional lebih rapih, tapi juga ngasih dampak finansial yang cukup signifikan. Kita mulai dari akurasi peramalan ya. Dengan sistem yang berbasis AI, tingkat akurasi bisa mencapai sekitar 94%. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan metode konvensional yang biasanya hanya kisaran sekitar 60% lah. Kenapa ini penting? Karena di MRO, pola kebutuhan itu sering tidak menentu, atau istilahnya intermittent demand. Jadi dengan prediksi yang lebih akurat, kita bisa merencanakan inventory yang jauh lebih presisi. Tidak lagi terlalu banyak tebak-tebakan. Kemudian, di sisi pengadaan darurat atau sourcing darurat, akan terjadi penurunan sampai 67% untuk aktivitas sourcing darurat ini. Ini sangat signifikan, karena kita tahu sendiri pengadaan darurat biasanya terjadi saat kondisi AOG, di mana pesawat tidak bisa beroperasi karena part yang tidak tersedia. Nah, itu biaya sangat mahal.
karena sifatnya mendesak. Ya, kita flashback ke hukum ekonomi ya. Karena sifatnya mendesak, kemudian kita butuh cepat, maka bisa jadi nanti akan terjadi penggelembungan atau penaikan biaya. Nah, dengan sistem yang jauh lebih prediktif dan otomatis, kebutuhan mendadak seperti itu bisa ditekan cukup jauh. Kemudian dari sisi inventory, ada penurunan sekitar 31% untuk stok yang nggak produktif atau yang sering kita sebut dead stock atau slow moving inventory. Ini penting karena inventory seperti ini sebetulnya cuma mengikat uang tanpa memberikan nilai tambah. Maka dengan bantuan AI, pengelolaan akan jauh lebih optimal dan dalam waktu 12 bulan pertama saja kita akan bisa melihat penurunannya. Maka kalau kita tarik ke gambar besar, rata-rata ROI yang dihasilkan mencapai sekitar 3,9 kali lipat di tahun pertama. Artinya, investasi di teknologi ini bukan cuma balik modal, tapi langsung memberikan value yang cukup besar dalam waktu yang relatif cepat. Jadi kesimpulannya, transformasi ini bukan sekedar soal adaptasi teknologi baru, tapi bagaimana teknologi tersebut bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko operasional, dan pada akhirnya berdampak langsung ke performa finansial perusahaan secara keseluruhan. Oke, kita lanjut ke slide ke-9, di mana di sini terjadi tantangan implementasi dan integrasi data. Di slide ini, kita mulai masuk ke realitas implementasi, khususnya tantangan utama yang sering terjadi, yaitu di sisi integrasi data. Kalau di slide sebelumnya kita melihat potensi AI yang kelihatannya wah ya, kelihatannya oke, kelihatannya canggih, maka di sini kita harus jujur bahwa implementasinya tidak semulus itu. Tapi menariknya, masalah terbesar itu biasanya bukan dari model AI-nya, tapi justru di fondasi datanya. Ya. Yang pertama, kita punya masalah yang disebut data silo. Artinya, data masih terpisah-pisah di berbagai sistem seperti ERP, WMS, dan TMS. Sistem ini sering jalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang baik. Jadi datanya kadang-kadang nggak nyambung secara utuh. Akibatnya, AI itu seperti melihat setengah gambar, tidak punya konteks penuh untuk dianalisis. Yang kedua, ada juga masalah fragmentasi data. Data tersebar di banyak tempat, formatnya berbeda-beda, kadang tidak terstruktur, dan ini membuat proses penggabungan data jadi ribet, ya, dan butuh perjuangan. Ya. Kemudian belum lagi soal kualitas master data, dan ini sangat krusial sekali, karena master data itu fondasi. Kayak nama part, kode material, spesifikasi dan lain-lain. Kalau terjadi inkonsistensi, misalkan satu part punya beberapa nama beda, nah ini nih AI bisa salah interpretasi. Prinsipnya sederhana, gearbage in, gearbage out. Kalau datanya nggak rapi, maka hasil analisanya juga tidak bisa kita andalkan. Ya. Kemudian selanjutnya ada masalah latensi. Banyak sistem lama, terutama ERP, masih pakai batch update. Jadi data tidak real time, tapi diperbarui secara berkala. Akibatnya, sistem menjadi kurang responsif terhadap kondisi aktual di lapangan. Nah, kalau semuanya digabung, akhirnya akan muncul bottleneck sebelum data masuk ke AI engine. Jadi, walaupun kita punya AI yang canggih, performa tetap akan ketahan kalau datanya tidak siap. Dari poin penting ini, biaya. Ya. Biaya cukup besar. Ya. Biaya cukup besar dan dalam implementasi AI itu seringkali bukan di AI-nya, tapi di pembangunan data pipeline dan infrastruktur datanya. Jadi kesimpulannya, keberhasilan implementasi AI itu bukan cuma soal seberapa canggihnya, tapi seberapa siap data yang kita punya. Lanjut ke slide 10. Tata kelola dan human in the loop.
Di slide ini kita mulai melihat bahwa sistem AI yang otonom sebetulnya tidak berdiri sendiri. Ya. Walaupun AI sudah punya kemampuan untuk mengambil keputusan secara otomatis, tetapi ada kata-kata tata kelola yang mengatur jalannya sistem tersebut. Dan yang paling penting, manusia tetap menjadi pengawas utama. AI bekerja dalam batasan-batasan yang disebut guardrails. Ya. Ini bisa kita bayangkan sebagai rel atau jalur aman untuk menentukan sejauh mana AI boleh mengambil keputusan. Batasan ini berupa nilai finansial, tingkat resiko, maupun aturan operasional yang sudah ditetapkan sebelumnya. Selama keputusan masih berada dalam area yang aman dan terkontrol, AI bisa berjalan mandiri tanpa perlu intervensi dari manusia. Tapi begitu AI mendeteksi kondisi yang berada di luar batas, misalkan ada risiko tinggi, ketidakpastian besar, atau dampak yang signifikan, maka sistem ini akan melakukan eskalasi. Canggih kan? Eskalasi. Disinilah peran manusia menjadi sangat penting, khususnya sebagai human strategist. Jadi perlu diingat, walaupun ada AI, peran manusia tidak hilang, justru naik level. Kita tidak lagi fokus ke pekerjaan rutin, tapi lebih pengambilan keputusan yang membutuhkan judgement, pengalaman, dan pertimbangan strategis. Selain itu, dalam konteks MRO, ada satu aspek yang benar-benar tidak bisa dikompromikan, yaitu compliance terhadap regulasi keselamatan penerbangan. Semua proses harus tetap mengikuti standar dari FAA atau EASA. Artinya, baik keputusan yang diambil oleh AI maupun manusia, semua tetap harus berada dalam koridor regulasi tersebut. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, sistem ini dilengkapi juga dengan audit trail. Jadi setiap keputusan yang akan diambil akan terekam dengan jelas, bisa dilacak dan bisa dievaluasi kembali jika diperlukan. Dan menariknya, perubahan ini juga berdampak langsung pada peran manusia dalam organisasi. Kalau sebelumnya banyak waktu habis untuk pekerjaan administratif seperti input data atau follow up, sekarang perannya bergeser menjadi pengelola pengecualian, fokus pada kondisi-kondisi yang tidak bisa ditangani secara otomatis oleh sistem. Dan ini menunjukkan adanya peran dari sekedar eksekutor menjadi pengambil keputusan yang lebih strategis. Secara keseluruhan, inilah yang disebut konsep human in the loop, di mana AI digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi, tetapi manusia juga menjadi pengendali utama, terutama dalam hal-hal yang menyangkut risiko dan keselamatan. Dan ini sangat relevan dengan industri penerbangan, ya. Karena kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan keputusan itu kepada sistem otomatis. Oke, setelah kita memahami bagaimana AI dan manusia bisa bekerja secara seimbang dalam satu sistem, maka di slide berikutnya kita akan melihat bagaimana pendekatan ini bisa diterapkan secara lebih konkret dalam operasional MRO sehari-hari. Slide 11 berisi tentang roadmap menuju MRO yang otonom. Di slide ini kita melihat gambaran besar atau roadmap bagaimana organisasi bisa bergerak cepat secara bertahap menuju MRO yang lebih otonom. Poin penting yang perlu kita pahami adalah otonomi tidak bisa dicapai secara instan. Ini bukan switch yang tinggal dinyalakan atau kita membalikan telapak tangan. Tapi ini adalah proses yang bertahap dan harus dibangun dari fondasi yang kuat. Tahap pertama, kita mulai dari data. Organisasi perlu melakukan audit data, memastikan bahwa master data itu bersih, konsisten, dan tidak saling tumpang tindih. Ya. Karena bayangin lah, kalau ada fondasi yang belum siap, AI juga justru akan berisiko mengambil keputusan yang salah ya. Ini sangat logis. Setelah fondasi yang cukup kuat, langkah berikutnya adalah mencari quick wins. Ya. Artinya kita pilih area yang dampaknya cepat terlihat. Contohnya demand forecasting untuk spare part yang polanya tidak menentu. Ini penting supaya organisasi bisa langsung melihat value dari AI tanpa harus menunggu semuanya sempurna dulu. Dan selanjutnya kita masuk ke pembangunan data pipeline. Di sini fokus utamanya adalah memastikan aliran data berjalan lancar, real time dan terintegrasi. Karena data ini ibarat bahan bakar untuk AI,
Maka kalau alirannya terhambat atau tersendat, maka performa sistem juga pasti akan menurun. Kemudian di nomor 4, kita akan menetapkan guardrails ya, atau batasan-batasan. Ini adalah batasan yang menentukan sejauh mana AI boleh mengambil keputusan secara mandiri, baik dari sisi nilai transaksi, tingkat resiko, maupun aturan operasional. Dan tentu saja dalam industri penerbangan, semua harus comply dengan standar safety, baik yang ada di FAA ataupun yang ada di EASA. Tahap berikutnya adalah uji coba di lingkungan sandbox, nomor 5 ya. Ini semacam arena simulasi untuk ngetes sistem. Simpelnya ngetes sistem lah. Misalnya bagaimana respon AI kalau ada gangguan supply chain, keterlambatan vendor, atau kondisi yang tidak normal. Tujuannya supaya kita yakin dulu bahwa sistemnya cukup robust, cukup valid sebelum benar-benar dipakai di operasional yang nyata. Selain teknologi, ada juga hal yang tidak kalah penting, yaitu manusia. Di nomor 6 ini, tim juga perlu diedukasi, karena peran mereka akan berubah dari yang sebelumnya banyak di pekerjaan administratif, menjadi lebih ke pengawasan strategis dan penanganan exception. Jadi ada peningkatan level di peran, peningkatan level peran ya di sini. Kemudian yang terakhir, yang nomor 7, kita masuk ke tahap monitoring dan scalability. Kinerja sistem perlu dipantau, terutama dari sistem ROI atau apa tadi? Di tahun pertama ya. Kalau hasilnya positif, tingkat otonomi bisa ditingkatkan secara bertahap. Dan proses ini sifatnya iteratif, terus dievaluasi, disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Maka kalau kita lihat secara keseluruhan, roadmap ini menunjukkan bahwa perjalanan menuju MRO otonom adalah proses evolusi, bukan revolusi instan. Ada keseimbangan antara teknologi dan manusia. Keseimbangan antara teknologi, manusia, dan AI. AI meningkatkan efisiensi, sementara manusia tetap menjaga kontrol, keselamatan, dan kepatuhan. Dan kalau kita kaitkan ke dunia aviation, engineering, dan maintenance, dan ini akan sangat relevan. Mulai dari data mesin yang real time, penentuan batas aman parameter, sampai peran engineer yang sekarang tidak lagi hanya memonitor, tapi juga menganalisis dan mengambil keputusan yang berbasis insight. Jadi akhirnya kita bisa lihat bahwa transformasi ini bukan cuma soal bikin sistem yang canggih, tapi bagaimana membangun sistem yang tetap bisa dikontrol, dipercaya, dan yang pastinya benar-benar mendukung operasional secara menyeluruh. Slide 12, slide terakhir. Kalau kita tarik dari seluruh pembahasan di 3 infografik ini, sebenarnya kita lagi ngomongin satu hal yang besar, yaitu transformasi menuju sistem MRO yang lebih otonom, tapi tetap terkontrol. Ya. Kita mulai dari fondasi utamanya dulu, yaitu tata kelola. Di sini jelas bahwa walaupun AI bisa bekerja secara otomatis, tetap ada konsep human in the loop. Artinya, manusia tetap jadi pengawas utama. AI hanya boleh bergerak dalam batasan yang sudah ditentukan lewat guardrails. Dan untuk keputusan yang sangat berisiko tinggi, tetap harus ada intervensi dari manusia. Apalagi nih di industri penerbangan, di mana semua harus patuh terhadap standar seperti FAA atau EASA, ya, keselamatan menjadi aspek utama yang tetap harus menjadi prioritas utama. Ya. Kemudian kita lihat atau kita masuk ke bagaimana implementasinya. Kita lihat bahwa transformasi ini tidak terjadi secara instan, tetapi lewat roadmap yang bertahap. Mulai dari merapikan data, membangun aliran data yang real time, menetapkan batasan sistem, sampai uji coba di lingkungan simulasi. Maka di sini akan terlihat perubahan besar di sisi manusia.
Dan yang sebelumnya fokus ke pekerjaan administratif, sekarang naik level menjadi pengambil keputusan strategis dan pengelola kondisi-kondisi khusus. Dan akhirnya kita sampai ke inti dari semuanya, yaitu munculnya konsep agentic AI. Sistem ini bukan lagi sekedar alat yang reaktif, tapi sudah bisa melakukan mitigasi resiko dan optimasi secara mandiri. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah keberhasilan sistem ini bukan ditentukan oleh seberapa canggihnya AI. Justru yang paling menentukan adalah kualitas datanya, kekuatan infrastruktur yang dibangun, dan seberapa tepat kita menentukan guardrails. Karena pada akhirnya adalah teknologi itu hanya alat. Ya. Yang bikin berhasil atau tidak adalah bagaimana kita menyiapkan datanya, menjaga kepatuhan terhadap regulasi, dan mempersiapkan manusianya untuk beradaptasi. Kepatuhan terhadap regulasi itu sangat penting. Ya. Maka kalau kita tarik ke dunia aviation engineering dan maintenance, maka ini sangat relevan. Sistem yang tadinya hanya monitoring, sekarang berkembang menjadi sistem yang bisa kasih rekomendasi bahkan tindakan mitigasi secara otomatis. Tapi tetap, untuk kondisi kritis, keputusan akhir harus ada di tangan manusia demi menjaga keselamatan dan keandalan operasional. Jadi sebagai penutup, bisa kita simpulkan bahwa perjalanan menuju otonomi itu bukan hanya sekedar mengadopsi AI, tapi bagaimana kita membangun ekosistem yang seimbang antara teknologi, data, dan manusia. Dan disitulah nilai sebenarnya dari transformasi ini tercipta. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan semoga apa yang saya berikan melalui presentasi ini bermanfaat bagi semua. Terima kasih, selamat sore.